kita, menggembleng pemimpin masa depan. Bima Suci. Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Breaking News Armada RI edisi minggu ketiga di bulan April tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Bima Suci 945. KRI Bima Suci 945 berkedudukan di Koarmada 2, Surabaya di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 2, yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Bima Suci 945 sebagai kapal layar latih Taruna Akademi Angkatan Laut. Sebagai kapal latihan dan praktek bagi kadet Taruna AAL penerus bangsa Indonesia, KRI Bima Suci 945 juga mewakili bangsa Indonesia berlayar muhibah ke seluruh pelosok dunia dalam rangka mengemban misi diplomasi dan misi memperkenalkan budaya serta pariwisata bagi Indonesia kepada dunia internasional. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kota operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Seda Rizka kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Breaking News Koarmada RI minggu ketiga bulan April tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar halal bihalal. Prajurit dan pegawai negeri sipil Komando Armada Republik Indonesia menggelar acara halal bihalal, saling maaf-memaafkan atas kesalahan dengan bersalaman, yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia, Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SE MMCHRMP, bertempat di lapangan Arafuru, Markas Komando Armada RI, Jakarta Pusat. Seusai saling bersalaman, dilanjutkan kegiatan Ramatama di Lounge Macan Kumbang dan Macan Tutul Koarmada RI. Sebelum pelaksanaan halal bihalal dilaksanakan apel khusus yang dipimpin Pangko Armada RI, yang pada kesempatan ini Pangko Armada RI mengatakan bahwa acara halal bihalal merupakan bagian dari upaya untuk mempererat tali silaturahmi yang dilandasi oleh hubungan kekeluargaan, rasa kebersamaan dan kedekatan emosional di antara prajurit Koarmada RI. Pangko Armada RI laksanakan courtesy call kepada Pangkop Sutnas. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SE MMCHRMP, melaksanakan courtesy call kepada Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsikal Madya TNI Insinyur Teddy Rizali Hadi S.MM, bertempat di Markas Komando Koopsutnas Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kunjungan Pangko Armada RI kepada Pangko Sutnas dalam suasana setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi yang selama ini telah terjalin dengan baik antara jajaran Koarmada RI dengan Koopsutnas. Silaturahmi yang penuh dengan suasana keakraban ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kerjasama bidang pertahanan dalam rangka menghadapi tantangan keamanan ke depan yang semakin kompleks. Selain itu, secara sinergitas dan bersama menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pangko Armada RI pimpin Sertijab dan Kolat Koarmada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SE MMCHRMP, memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Komando dan Latihan Koarmada RI dari Laksamana Pertama TNI Endra Hartono SH.M.Han kepada Kolonel Laut Pelaut Daru Cahyono Sumirat SE, dan sekaligus pengambilan sumpah serta penandatanganan fakta integritas yang bertempat di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Kolonel Laut Pelaut Daru Cahyono Sumirat SE yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 42 tahun 1996 sebelum menjabat sebagai Komandan Kolat Koarmada RI menempati jabatan sebagai Paban 3 Latihan Staf Operasi TNI Angkatan Laut. Sementara Laksamana Pertama TNI Endra Hartono SH mengikuti pendidikan program pendidikan reguler Angkatan ke-66 Lemhanas RI tahun 2024. Jabatan Kadiskes Koarmada RI diserah terimakan. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Komando Armada Republik Indonesia diserah terimakan dari Kolonel Laut Kesehatan Dr. Isdianto Septiadi SPU kepada Kolonel Laut Kesehatan Dr. Imam Syuhada MKes SPTHTKL MTR Hanla yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada Republik Indonesia
Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMCHRMP bertempat di Lounge Macan Kumbang, Mako Koarmada RI, Jakarta Pusat. Acara serah terima jabatan ini ditandai dengan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas. Pangko Armada RI dalam sambutannya mengatakan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Laut pada dasarnya merupakan suatu proses dinamika organisasi menuju kemajuan di masa mendatang. Di sisi lain, kegiatan ini juga merupakan bagian dari proses pembinaan personel yang terus berkelanjutan dalam Tour of Duty dan Tour of Area. Pangko Armada RI Kortesi Kol kepada Pangdam Jaya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMCHRMP melaksanakan courtesy call kepada Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan SH, bertempat di Markas Komando Kodam Jaya Jalan Maijen Sutoyo, Jakarta Timur. Kunjungan Pangko Armada RI kepada Pangdam Jaya tersebut dalam rangka memperkenalkan diri sebagai pejabat baru yang memimpin Koarmada RI sejak tanggal 8 Maret 2024. Kunjungan ini juga sekaligus dalam upaya mempererat jalinan tali silaturahmi sesama pejabat di jajaran TNI yang sama-sama bertugas di Jakarta dalam rangka mewujudkan sinergitas guna mengemban tugas negara. Pangko Armada RI hadiri halal bihalal TNI AL bersama Kasal. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMCHRMP menghadiri silaturahmi dan halal bihalal Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MM MTR Opsla dengan para Kasal dari masa ke masa bertempat di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga dan lebih mempererat hubungan tali silaturahmi dilandasi oleh niat tulus dan ikhlas, rasa kebersamaan dan kedekatan emosional di antara sesama keluarga besar TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan ini pula, Kasar dalam sambutannya menyampaikan gambaran singkat terkait perkembangan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut, di mana tahap penyusunan postur TNI Angkatan Laut 2025-2044 sudah dimulai secara paralel. Kepala Staf Koarmada RI hadiri peluncuran buku Diplomasi Sang Hiu Kencana. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Kasko Armada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAP MTR Han mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMCHRMP menghadiri peluncuran dan bedah buku Diplomasi Sang Hiu Kencana yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MM MTR Opsla bertempat di hanggar kapal selam Komando Armada 2 Surabaya. Kegiatan peluncuran dan bedah buku menghadirkan narasumber pengamat politik Profesor Dr. H. Yudi Krisnandi SEME, Rektor Universitas Pertahanan Lekjen TNI Joni Mahroza SIP, MA, MSc, CIQNR, CIQER, PhD, dan Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro SH LLM, PhD, dengan moderator Caca Anissa. Kegiatan dihadiri para pangko tamat TNI, pejabat utama Mabes TNI Angkatan Laut, dan para akademisi terkemuka seperti Rektor Universitas Trisakti, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor UNER, Rektor ITS, Rektor UNESA, Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya, serta para mahasiswa dari berbagai universitas. Pangko Armada RI ikuti peringatan Hari Bakti Hiu Kencana, berikan penghormatan kepada awak KRI Nanggala 402. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE MMCHRMP mengikuti peringatan Hari Bakti Hiu Kencana yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MM dengan memberikan penghormatan kepada para arwah pengawak KRI Nanggala 402 yang patroli abadi atau on eternal patrol bertempat di Monumen KRI Nanggala 402 Ujung Koarmada 2 Surabaya.
KRI Nanggala 402 yang on eternal patrol pada tanggal 21 April 2021 ini diperingati sebagai Hari Bakti Hiu Kencana. Peringatan tidak hanya dilaksanakan oleh para pimpinan dan prajurit TNI Angkatan Laut saja, tetapi juga kali ini diikuti beberapa kepala staf Angkatan Laut negara sahabat, seperti dari Malaysia, Australia, Korea Selatan, dan Vietnam. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Breaking News Kormada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Kormada RI hanya di akun resmi Kormada RI. Kormada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara, Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jaya Sulfa, Jaya Mahe.